Pernahkah kamu membayangkan sebuah jari manusia menyala di tengah kegelapan malam? Bukan obor, bukan lentera, bukan pula suluh yang dinyalakan, tetapi cahaya yang terpancar dari tangan seorang sahabat Nabi, sebagai jawaban atas doa yang tulus dalam perjalanan jihad. Inilah kisah Abdullah bin Rawaha, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah malam yang gelap pekat, ketika para sahabat tak tahu arah perjalanan, ia berdoa dengan hati yang khusyuk, dan Allah menjawabnya dengan keajaiban yang tak biasa. Kisah ini tercatat dalam beberapa karya sejarah klasik, seperti dalam Shifat al-Shafwa, karya Ibn al-Jauzi, dan disebut oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak tentang Abdullah bin Rawaha yang jarinya memancarkan cahaya sebagai petunjuk di malam gulita. Di video ini, kita akan menelusuri kembali peristiwa luar biasa itu. Sebuah momen yang bukan hanya menggetarkan, tapi juga mengajarkan kita tentang makna iman, tawakal, dan keajaiban yang menyertai orang-orang saleh. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe sebagai dukungan atas dakwah kisah Islam yang menggugah hati ini. Pernahkah engkau berjalan dalam kegelapan, bukan hanya di matamu, tapi juga di hatimu? Malam-malam yang membuat langkah goyah, pandangan buntu, dan hanya iman yang bisa dijadikan tongkat. Malam itu, malam yang jauh dari gemerlap kota. Malam yang diselimuti angin, padang pasir, dan debu keheningan. Malam di mana langit tampak menolak memberikan cahaya. Tak ada bulan, tak ada bintang, tak ada nyala api. Hanya keheningan pekat yang seolah ingin menelan apapun yang melintasinya. Di sanalah mereka berdiri, sebuah pasukan kecil kaum muslimin, para pejuang keimanan. Mereka bukan pasukan biasa, mereka adalah utusan dari Madinah, dikirim langsung oleh Rasulullah SAW untuk membawa cahaya Islam hingga ke negeri Syam dalam perang Mu'tah. Di barisan depan, seorang lelaki berjalan dengan langkah mantap. Namanya Abdullah bin Rawaha, seorang penyair, seorang pejuang, seorang pencinta Allah dan Rasul-Nya yang tak gentar mati. Namun malam itu, bahkan keberaniannya diuji oleh gelap yang tak biasa. Para sahabat mulai panik. Langkah mereka terhenti. Mereka tak tahu kemana arah yang benar. Tak ada cahaya untuk memandu, dan mereka mulai kehilangan harapan. "Wahai Abdullah," ucap salah satu dari mereka dengan nada cemas, "gelap ini seperti tidak wajar. Kita tak bisa melihat bayangan kita sendiri." Abdullah terdiam. Ia menatap ke langit. Langit yang biasanya menjadi petunjuk, kini hanya hamparan hitam yang tak memberi jawaban. Namun hati Abdullah tidak kosong. Dalam diamnya, ia bicara kepada Tuhannya. "Ya Allah, jika malam ini menjadi penghalang antara kami dan misi yang Engkau amanahkan, maka jangan biarkan kami tersesat. Jika Engkau ingin kami sampai ke tempat tujuan, maka berilah kami cahaya. Meskipun hanya dari tubuhku sendiri." Ia mengangkat tangannya perlahan, dan dari jari telunjuk tangan kanannya, cahaya mulai muncul, awalnya redup, seperti bara, tapi lalu menguat, terang, hangat, menyilaukan gelap di sekitarnya. "Lihat itu, dari jarinya," bisik seorang sahabat dengan mata terbelalak. Abdullah menatap jarinya. Ia tidak terkejut, ia hanya menunduk perlahan, lalu tersenyum. Ia tahu, itu bukan dari dirinya. Itu adalah jawaban, itu adalah pertolongan. "Bismillah," ucapnya tenang. "Teruskan langkah, Allah telah memberi kita pelita." Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan Abdullah bin Rawaha di depan. Jari itu seperti obor ilahi, menerangi pasir yang halus, batu yang kasar, dan wajah-wajah para sahabat yang mulai kembali percaya. Namun bukan hanya jalan mereka yang diterangi malam itu, hati mereka pun menyala. Cahaya itu menjadi saksi bahwa siapapun yang berserah dalam gelap bisa menemukan terang dari arah yang tak disangka. Malam yang semula seperti penjara berubah menjadi ruang harapan. Langkah mereka tenang, hati mereka penuh zikir, dan Abdullah, ia tetap di depan dengan cahaya yang terus bersinar dari jari telunjuknya. Seolah ia sedang berkata, "Kita tidak berjalan sendirian, ada cahaya dari langit yang membimbing kita." Langkah demi langkah mereka teruskan. Malam itu tak lagi seperti malam. Karena cahaya dari jari Abdullah bin Rawaha
menembus gelap dan menuntun arah. Namun sesungguhnya, bukan hanya gelap luar yang sedang mereka lawan. Ada kegelapan lain yang jauh lebih berbahaya. Kegelapan dari dalam dada. Abdullah terus melangkah di depan, tapi hatinya mulai bergetar. Ia bukan takut akan musuh, bukan gentar karena jumlah pasukan Romawi yang ribuan kali lebih besar. Ia takut kepada dirinya sendiri. Dalam diam, ia bicara kepada Allah. Ya Allah, apakah aku melangkah karenamu? Ataukah karena aku ingin dikenang sebagai pahlawan di antara manusia? Ia mulai meragukan niatnya, bukan karena ia tak ikhlas, tapi karena orang yang paling takut akan ria adalah orang yang paling mencintai ketulusan. Malam itu, walau jari tangannya bercahaya, hatinya mulai merasa gelap. Abdullah pun memperlambat langkahnya. Ia membiarkan sahabat-sahabat di belakangnya mendahului. Ia berjalan sendirian, menyendiri dari barisan, seperti ingin berbicara dengan Tuhannya, tanpa gangguan. Dan dari mulutnya terucap syair, bukan syair untuk manusia, tapi untuk dirinya sendiri. Wahai jiwa, kau harus turun juga, walau engkau enggan. Kau telah diseru oleh Allah dan Rasul-Nya, maka jangan berpaling. Jika engkau mati, maka itu kemuliaan. Jika engkau hidup, maka itu kebaikan. Syair itu seperti cermin. Ia sedang menegur dirinya sendiri. Ia sedang meluruskan hatinya. Dan di saat itu, cahaya di jarinya redup. Tidak padam, tapi melemah. Seperti memberi isyarat bahwa niat dan cahaya memiliki hubungan yang dalam. Ketika hati mulai diliputi kabut ragu, maka terang dari langit pun bisa surut. Abdullah tersentak. Ia menggenggam jarinya, menunduk, menangis. Ya Allah, jangan ambil cahaya itu jika masih ada keikhlasan dalam hatiku. Tapi jika aku telah ternoda, maka ambillah dan biarkan aku berjalan dalam gelap sampai aku bersih kembali. Tangisnya lirih tapi tajam. Angin malam membawa bisikan pengakuan dari seorang pejuang yang takut terjerumus dalam ria. Lalu dari kejauhan terdengar suara dari salah satu sahabat. Wahai Abdullah, mengapa berhenti? Abdullah menoleh. Wajahnya masih basah, tapi ia tersenyum. Ia berkata pelan, aku hanya ingin memastikan bahwa cahaya ini berasal dari langit, bukan dari kesombonganku sendiri. Dan saat itulah cahaya itu menyala kembali, lebih terang dari sebelumnya. Bukan hanya menerangi jalan, tapi juga wajah Abdullah yang kini dipenuhi ketenangan. Sahabat-sahabatnya mendekat. Mereka tidak bertanya banyak, karena mereka tahu malam itu Abdullah telah memenangkan peperangan pertama, peperangan melawan diri sendiri. Dan sebelum fajar menyingsing, mereka tiba di tempat yang dituju. Langkah mereka mantap, tapi yang lebih mantap adalah hati mereka. Fajar mulai menyingsing di langit Mu'tah. Kabut pagi perlahan terangkat, membuka tabir medan pertempuran yang mengerikan. Di kejauhan, ribuan pasukan Romawi bersenjata lengkap berbaris rapi. Jumlah mereka 100 kali lipat lebih banyak dari pasukan Muslim yang hanya 3.000 orang. Dan di antara pasukan kecil itu, berdirilah Abdullah bin Rawaha. Tenang, tegap, dengan jari yang menyala lembut. Itu bukan cahaya untuk melihat, tapi tanda bahwa dia telah diterangi oleh keyakinan. Komando ada di tangan Abdullah bin Rawaha. Langit seperti menahan napas. Para sahabat memandangnya, menanti aba-aba. Tapi Abdullah terdiam. Ia mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat karena takut tidak siap. Di dalam hatinya suara bergemuruh. Apakah aku telah siap berjumpa denganmu, ya Rob? Apakah aku akan menyusul mereka dengan hati yang bersih? Atau aku masih terikat oleh dunia yang fana ini? Dia memegang pedangnya erat. Jarinya yang bercahaya seperti memberi isyarat, tapi tubuhnya masih bimbang. Dan tiba-tiba, Abdullah memukul pahanya dengan keras. Sekali, 2 kali. Lalu berkata lantang pada dirinya sendiri, wahai jiwa, demi Allah, engkau harus turun juga. Rela atau tidak, engkau telah lama hidup tenang, kini saatnya engkau memberi jawaban. Kata-kata itu mengguncang dirinya sendiri. Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, matanya menyala. Tapi kali ini bukan karena marah, tapi karena rindu kepada Allah. Ia melesat ke medan perang seperti kilat, menggetarkan langit dengan takbir. Allahu Akbar, wahai syurga yang luasmu seluas langit dan bumi. Aku datang.
Pasukan Romawi terkejut dengan keberanian satu orang ini. Ia menerobos barisan seperti singa lepas dari kandangnya. Tak peduli luka, tak gentar darah. Dan saat tubuhnya mulai lemah, ketika pedangnya tak lagi bisa diangkat, ia jatuh, tersungkur, namun wajahnya tersenyum, dan cahaya dari jarinya perlahan meredup. Tapi bukan karena padam, karena tugasnya telah selesai, cahaya itu kembali ke langit. Disambut oleh para malaikat yang sejak malam telah menyaksikan keberanian manusia ini. Dan di atas sana, Allah memanggil, Innahu minash syadiqin. Sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang benar. Itulah kisah tentang Abdullah bin Rawaha, sahabat Rasulullah yang cahaya jari-jarinya menerangi malam, dan keyakinannya membelah medan perang. Kisah ini bukan hanya tentang keberanian, tapi tentang perjuangan hati melawan keraguan, tentang keikhlasan yang menyala dalam gelap, dan tentang cahaya iman yang tak bisa dipadamkan oleh apapun, bahkan kematian. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk senantiasa berjuang melawan kegelapan diri sendiri sebelum menghadapi medan hidup yang lebih besar.